Kepada seluruh warga kami Nagari Lunang 1 yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Pertama, mari kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah SWT. Salam dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Khusus kepada masyarakat kami yang pada siang hari ini menerima giliran bantuan dari dampak COVID-19 yang saya hormati. Tadi sudah beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Camat atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pemerintahan kita Bapak Mufayat, bahwa ada beberapa komponen masyarakat yang tidak boleh menerima bantuan dampak COVID-19. Jadi di seluruh nagari yang ada di Sumatera Barat, seluruh kepala desa yang ada di Indonesia aturannya adalah sama. Kayak di nagari kita, tentu masyarakat kita yang sudah memperoleh bantuan PKH itu memang tidak sama sekali tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan ini. Begitu juga untuk yang sudah menerima BNT itu juga tidak boleh menerima bantuan ini. Tentu ini kepada juga bapak-bapak kami sebagai masyarakat di Lunang 1, saya sampaikan bahwa di nagari kita itu sesuai data, di nagari Lunang 1 total yang menerima PKH berjumlah 38 orang. Yang menerima bantuan beras itu 20 orang. Yang menerima BNT tambahan yang nanti sampai bulan Desember menerima, yang setiap bulannya 200 itu berjumlah 20 orang. Lalu dari BLT provinsi itu nagari kita 3 kampung itu menerima 45 KK. Untuk bantuan BLT kabupaten di nagari Lunang 1 itu berjumlah 52 orang. Lalu yang menerima BLT dana desa ini yang terjadi banyak salah Pak Babinsa dan Bapak Camat ataupun yang mewakili, yang seharusnya dana desa itu sebagai pembacking setelah BLT yang dari atas itu dibagikan. Akan tetapi tentu pendataan COVID-19 yang hanya kurun waktu 2 bulan dari tingkat kampung, nagari, kecamatan sampai ke pusat yang mengurus sekian puluh ratus ribu warga, tentu wajar, tentu ada keterlambatan. Maka untuk di dana desa kita, karena sesuai aturan, bagi nagari atau desa yang dana desanya di bawah 800 juta itu mendapat nominal atau batas BLT 25%. Maka dari total dana desa kita diambil 25% itu, kita berikan BLT kepada warga itu sebanyak 104 KK. Lalu ditambah yang sekarang ini dana Kemensos, Kementerian Sosial dari pusat, yang seharusnya ini dibagi sebelum dana desa terbagikan. Di nagari Lunang 1 itu total dari pusat Kemensos sebenarnya itu adalah 116 KK. Tetapi yang sesuai data validasi itu turun Pak Camat 112. Yang 4 KK hilang. Siapa yang 4 KK ini? Satu Bapak Sugiran. Saya kemarin ada silaturahim ke sana. Yang kedua Ibu Walseriah dari Tegal Sari 2. Yang ketiga Bapak Sumailan
Mana kampungnya? Dari Pasar Pagi. Yang keempat Bapak Ibu Tri siapa Pak Kampung? Pak Kampung Sidoarjo. Yang satu siapa dari Sidoarjo? Tri Lestari. Mbaknya Mas Togut. Ini juga sudah kami laporkan kepada Ibu Camat. Tentu semua perlu proses. Nah, sementara total KK di Nagari Lunang 1 itu berjumlah 576. Jadi seluruh masyarakat kita Nagari Lunang 1 yang sudah menerima seluruh bantuan dari seluruh sumber itu berjumlah sekitar 430. Nah, sisanya itu ada yang PNS tidak boleh, ada yang TNI tidak boleh, pensiunan tidak boleh, kayak yang disampaikan Pak Camat atau yang mewakili tadi, PKH tidak boleh, intensif dan sebagainya tidak boleh, dan itu sudah kita potong. Maka sisanya tentu saya sebagai pemerintah nagari di Lunang 1 akan berusaha bersama kepala kampung untuk mengusulkan lagi, berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini kecamatan. Mudah-mudahan yang belum menerima ini di Nagari Lunang 1 itu akan bisa juga menerima rezeki seperti ini. Allahumma amin. Doakan yang belum dapat, Bu. Allahumma amin. Seperti itu. Satu. Yang kedua, saya sebagai Pak Wali Lunang 1 mengajak masyarakat kami, tadi juga kami sampaikan di masjid, ayo kita sebagai masyarakat yang dikenal punya pengalaman intelektual, agamis, kita gunakan pemikiran-pemikiran kita secara subjektif. Contoh, ini buat warga kami, bagi yang belum menerima, karena saya pastikan di Nagari Lunang 1 setiap rumpun saya pastikan sudah mendapat. Contoh, satu keluarga terdiri dari 5 rumpun. Ada bapak, ada anak. Setelah kita membahas melalui musyawarah bersama kepala kampung dan bamus tokoh masyarakat, mungkin yang menerima berbagai BLT itu bapaknya dapat, anak pertama dapat, anak kedua dapat. Tentu anak keempat dan kelima ketika tidak dapat jangan berkecil hati. Apa yang saya maksud? Itu tadi, berbagilah anak bapak, anak pertama kepada warga yang, kepada adik-adik yang tidak dapat. Paham ya? Jadi kita tetap, masalah COVID ini kita tetap dewasa, kita tidak dikerdilkan oleh masalah COVID. Berbagi di situ. Karena apa? Bukankah agama kita mengajarkan bahwa rezeki yang kita terima dari manapun sumbernya, ada rezeki orang tertumpang di situ. Betul Bu? Betul kan Pak? Lunang 1 betul. Nah, makanya ini sebagai prinsip, sebagai pedoman, supaya dampak COVID ini tetap adem ayem, bersahabat, erat akrab hubungannya antara tetangga yang dekat dengan yang tidak, orang tua anak yang dekat dengan yang tidak. Betul kan? Ya, seperti itu. Tapi yang belum dapat ini sudah saya sampaikan. Insya Allah semampu kami akan berkoordinasi dengan pihak camat, pihak babin, dan nanti kami usulkan di tingkat nagari bersama Banus untuk disepakati. Ya. Terakhir saya berpesan kepada masyarakat kami atas bantuan dampak COVID ini, jangan untuk foya-foya, karena pada dasarnya bantuan pemerintah itu untuk bantuan masalah perut. Betul Pak Camat? Pak Camat? Betul ya? Bantuan pemerintah BLT ini untuk urusan perut, bukan untuk urusan beli baju, bukan untuk urusan beli jilbab dan sebagainya. Nggih? Maka saya sebagai pemerintah nagari yang baru mengemban amanah masyarakat kami, saya mengajak, fungsikan bantuan ini sesuai fungsinya.
Setuju? Nah, niku sampaikan. Ini bantuan untuk urusan perut. Pemerintah ini khawatir karena dampak COVID, warga kita tidak bisa keluar, tidak bisa objek, dodol dan sebagainya. Ketika lapar maka dibantu ini untuk urusan perut. Jangan nanti sepulang ini malah ada bandrol baju celana 30.000 mampir habis di situ. Jangan ketawa Mbak. Betul betul. Nanti yang ketawa saya lihat di toko beli 35.000 tarik Pak Camat ya Pak Babin. Seperti itu. Ya. Maka saya berharap sekali lagi kita fungsikan bantuan ini sebagaimana fungsinya sehingga bermanfaat buat masyarakat kita atas bantuan pemerintah ini. Allahumma amin. Terakhir saya ingatkan lagi pesan dari Bu Camat atau yang mewakili bahwa masih ada masyarakat kita, masih banyak yang belum menerima bantuan dari seluruh sumber bantuan. Maka syukuri rezeki ini secara pribadi, alhamdulillah. Jangan dijadikan sebuah gejolak di tengah masyarakat, memanas-manasi kepada tetangga yang kita tidak dapat, tetapi justru berbagilah. Corona kita ambil sisi positifnya untuk berbagi dari rezeki yang kita dapat. Setuju? Setuju. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan atas nama Cinta Nagari. Banyak salah, mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi dipanggil oleh Bapak ini nanti. Kita semuanya menerima